Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko di channel spesialis AC mobil ya. Mengerjakan AC itu ibarat kita memasak mendoan ya. Bumbunya harus pas, bahannya harus pas sehingga menghasilkan rasa yang enak ya. Seperti halnya AC mobil ya. AC mobil itu takaran oli itu harus pas, isi freon harus pas, part semua yang mengerjakannya itu juga harus maksimal ya, sehingga bisa menghasilkan AC yang dingin. Awal mula kita harus tahu ya semua bagian part dan cara kerjanya. Untuk manifold ya, manifold ini gunanya untuk membaca sistem AC ya. Apabila pandom itu bergetar ya, berarti ada masalah di kompresor. Apabila manifold yang biru itu juga menunjukkan di atas 40 PSI ya, ketika RPM 1000 ya, biasanya pompa kompresor juga sudah lemah ya. Bisa juga ketika kompresor itu kurang oli ya, itu tekanannya juga akan tinggi ya, dia tidak berhasil memompa ya. Kalau kompresor itu terlalu banyak oli, itu juga akan menghambat di ekspansi, sehingga freon juga tidak akan maksimal melakukan pengabutan. Mantap. Selain kompresor, ketika freon itu setelah diisi dan 1 bulan habis, biasanya seal shaft atau seal asnya ini udah minta ganti. Biasanya aus, dia akan berkurang dikit demi sedikit ya. Ketika semua pengerjaan kita harus lumasi dengan oli ya. Tujuannya agar part yang diganti itu rapat dan tidak tergores. Pindah. Untuk masalah di magnet clat ya, magnet clat itu sistemnya itu dia bekerja terus mutus, bekerja dan mutus lagi dan terus menerus seperti itu. Apabila magnet itu bekerja secara terus menerus, dia akan panas dan magnet itu juga lama kelamaan akan rusak. Untuk oli ya, oli itu lama kelamaan ya, dia akan berubah warnanya, karena oli ketika bergesekan ya melumasi piston, dia secara sedikit demi sedikit akan terbakar ya, sehingga akan menimbulkan kotoran ya di sirkulasi AC mobil. Makanya kita harus rutin ya dalam servis AC ya, agar AC itu awet, terutama ganti oli dan freon. Aku tambahan cara percaya. Dan R11 ya, untuk cairannya R11 untuk membersihkan dalam sirkulasi freon ya. Apabila kita lama ya, terlalu lama servis ya, biasanya akan
di bagian tertentu seperti evaporator itu akan melakukan pengendapan kotoran ya, sehingga akan timbul karat, sehingga evaporator itu akan bocor ya. Makanya kita harus rutin ya dalam membersihkan sistem AC mobilnya. Untuk pengerjaan pembersihan di setiap sirkulasi freon ya, saya menggunakan bensin Pertamax ya. Kiranya sudah bersih, saya tambah dengan R11. Tujuannya agar benar-benar total bersih. Biarpun R11 itu mahal ya. 1 kilo di sini itu 50.000. Flusing menggunakan cairan R11 ya, kemudian kita tiup dengan angin supaya oli dan kotoran bisa keluar. Untuk kondensor ya, itu tugas utamanya adalah mendinginkan freon ya. Apabila kondensor itu gagal mendinginkan freon, maka freon tersebut akan masih berwujud gas, sehingga ekspansi itu gagal dalam pengabutan, sehingga tidak akan terjadi dingin yang maksimal ya. Untuk ekspansi ini tugasnya adalah melakukan pengabutan ya. Ketika ekspansi ini gagal melakukan pengabutan, bisa jadi freon yang menuju ekspansi itu masih berwujud gas ya. Makanya freon itu didinginkan oleh kondensor biar dia berwujud cair, sehingga dia melewati ekspansi itu bisa melakukan pengabutan. Untuk kabel ini adalah switch otomatis ya. Ketika freon habis, dia akan mutus ya. Tujuannya adalah mengamankan kompresor. Makanya ketika freon habis, kompresor secara otomatis akan berhenti. Derailleur ini tujuannya adalah menyaring kotoran ya, dari sisa-sisa gesekan oli yang terbakar itu akan tertampung di derailleur ini. Derailleur ini adalah saringan ya. Apabila derailleur ini banyak kotoran, maka pengabutan akan terjadi di derailleur ini. Makanya ketika melewati ekspansi, dia pengabutannya sudah berkurang, sehingga dinginnya juga akan berkurang ya. Nyaring kotoran ya dari pengendapan oli ataupun dari korosi kompresor. Nah, untuk ini adalah resistor ya. Ini tujuannya adalah membesarkan RPM dari blower angin ya. Makanya di sini bisa disetel angka 1, angka 2 sampai angka 4 ya. Untuk angka 4 itu blower paling kencang sendiri ya.
Kiranya sekian penjelasan dari saya. Bila kurang jelas kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.